Halo Tribuners, bersama saya Diamita Dil. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 25 Maret 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar hari ini, Tribuners. Kasus pencurian di Kompleks Pertokoan Desa Tumpaan 1, Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan, pada Rabu 23 Maret 2022 lalu sempat menggemparkan warga. Pencuri berjumlah 2 orang dengan pakaian jaket dan menggunakan helm, serta masker dengan modus beli bubur Manado, berhasil mencuri tas korban. Bagaimana kronologi pencurian ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Manado. Ada rekan Manuel Mamoto yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Manuel dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dia. Selamat sore Tribuners. Aksi pencurian terjadi di Desa Tumpaan 1, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, di mana seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 2 orang yang datang memasuki kios makan milik dari Ibu Indri. Jadi Indri pada waktu itu menyambut 2 orang ini yang mau membeli makanan bubur Manado. Tapi kedua orang tersebut ternyata bermaksud lain karena mereka berniat untuk mengambil tas yang dimiliki Indri, yang pada waktu itu tas itu ada di bawah tempat tidur, tepat di depan kamar masuknya itu. Nah, pada waktu itu kedua orang tersebut meminta untuk dibikinkan makanan bubur Manado untuk dibungkus sebanyak 3 bungkus. Dan pada saat mereka membeli makanan, segala tipu daya, segala cara mereka lakukan bagaimana untuk mempengaruhi Indri, yang pada waktu itu ada bersama dengan orang tuanya dan seorang anak gadis di situ. Nah, pada saat itu Tribuners, waktu Indri sedang menyelesaikan makanan pesanan mereka, yang seorang itu sering bolak-balik dari depan kios sampai ke dapur sebanyak 4 kali. Dan yang satu lagi membuat pertanyaan-pertanyaan, menyuruh ini dan itu, sehingga mereka bingung harus melakukan apa. Nah, pada waktu ternyata selesai makanan disiapkan, dibungkus waktu itu, ke salah seorang dari mereka bertanya kalau di mana tempat menjual gorengan. Nah, pada saat itu Indri dan ibunya mengatakan bahwa ada di salah satu toko, depan toko itu menjual gorengan. Akhirnya kedua orang ini pergi meninggalkan tempat itu, tapi makanan mereka masih ditinggalkan di tempat Indri, di depan kios. Dan akhirnya mereka pergi sampai akhirnya Indri menyadari bahwa ada hal yang tidak beres di situ. Jadi dia mencari, ternyata tas yang dia punya itu sudah hilang. Dan dari informasi diperoleh bahwa isi tas tersebut berupa sejumlah uang tunai. Selain itu ada surat-surat berharga Tribuners seperti kartu ATM, SIM, dan STNK juga. Nah, kejadian tersebut ternyata disaksikan oleh tetangganya Indri, jadi pemilik kios di sampingnya dia, dan membenarkan kalau ada 2 orang yang mengunjungi kios tersebut, tapi dia tidak terlalu jelas memperhatikan apa yang mereka lakukan, karena dia pada saat keluar dan langsung masuk lagi ke kiosnya. Dan salah seorang warga di situ juga mengatakan bahwa kejadian ini bukan terjadi kali ini atau yang pertama kali, tapi sudah pernah ada kejadian serupa juga dialami oleh pemilik warung di samping kios makan Indri. Jadi seperti itu, dari penuturan Indri, saat ini dia sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk ditindaki. Baik, Tribuners, mungkin itu laporan yang dapat kami sampaikan dari Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Kembali ke rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Manuel juga sudah melakukan wawancara bersama pemilik kios makan tersebut. Indri, berikut keterangan lengkapnya. Jam 4:30 sore. Jam 4:30 sore. Iya. Terus yang dialami seperti apa waktu itu? Dorang ada 2 orang. Oh, iya? 2 orang. Dorang bilang mau beli midal, mau bungkus. Jadi kong tuh Om, 4 kali dia balik-balik di dapur sini, tapi tas di sini toh. 4 kali dia balik-balik, dia mau alasan, dia tanya, oh tuh midal 1 se mie, tuh midal 1 se sendiri. Pokoknya banyak sekali dia mau bikin dorong supaya kita sibuk dang. Kon terakhir dia bilang, oh tuh mie kasih jus sendiri. Kong ini cewek ini, pas dia di muka tuh, satu ada duduk di muka situ. Dorang kayak mau bikin bingung apa dia, dong bilang bikin kata bungkus rica 3.
Tuh satu kata pakai rica manta, tuh satu pakai rica mie, tuh satu pakai apa sih dong bilang? Pakai acar. Jadi dong mau bikin bingung orang dan bikin sibuk. Pas dorong nak dapat tuh tas, dorong bilang nak lama mau beli gorengan, saya nak balik-balik. Mana ada gorengan, bang? Oh ini bilang di Indomaret. Tas adalah kamar ini. Di sini juga. Iyo. Ketahuan dorang kan sepikir. Kong dorang pe pesanan kan sudah di meja. Kong bilang, "Ini mah, siapa dorangnya nak balik-balik?" Tuh dorang serta tong sadar mau cari tuh tas nggak ada. Jadi makanan yang dipesan nggak dibawa Nggak sama dibawa karena dong sepeda dapat tuh tas dorang ikut lari. Jadi berhati-hati Jo ya, yang ada rumah makan lain kali kalau ada dorang sebingo-bingo begitu kok ada modus barang-barang berharga, perhatikan semua. apa semua ini kira-kira boleh? Yang di dalam tas dompet kartu kuah ada KTP, ada ATM, ada kartu PKH, ada SIM, ada STNK. STNK juga motor Iya. di situ. STNK motor ada di situ, Deng. Doi no, maksudnya biar dia tuh doi mon. Surat-surat buat. Nah, ini Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Polemik sengketa lahan Pancoran Buntu 2 di Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan memasuki babak baru. Kini lahan milik PT Pertamina tersebut bakal segera dipulihkan. Sebelumnya persoalan sengketa tanah di Jalan Pancoran Buntu 2 ini sempat menimbulkan beberapa kali bentrokan. Bagaimana lanjutan kasus ini akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Jakarta. Ada Anas Furqon Hakim yang siap dengan laporannya. Silakan rekan Anas dengan informasi Anda. Ya, baik Dea. Pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin puluhan warga dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Pancoran. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, LSM, dan warga yang masih menempati lahan Pancoran Buntu 2. Tujuan mereka melakukan aksi unjuk rasa adalah menolak adanya penggusuran yang nantinya bakal dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Aksi unjuk rasa itu diikuti oleh sekitar 30 orang yang membawa sejumlah atribut seperti spanduk dan juga poster-poster yang bertuliskan atau yang berisi tentang penolakan penggusuran. Dalam kegiatan itu sendiri sebenarnya berlangsung kegiatan sosialisasi terkait pemulihan aset lahan di Pancoran Buntu 2 milik PT Pertamina. Sosialisasi itu diinisiasi oleh Pemkot Jakarta Selatan dengan mempertemukan antara pihak Pertamina dan warga Pancoran Buntu 2 yang masih bertahan. Setidaknya terdapat 23 warga Pancoran Buntu 2 yang diundang dalam sosialisasi tersebut. Hanya saja hanya 2 orang yang hadir dalam sosialisasi itu, dan mereka juga hanya menyerahkan surat penolakan sosialisasi. 2 orang warga itu beranggapan bahwa sosialisasi tersebut tidak memiliki landasan hukum. Sementara itu dari pihak Pemkot Jakarta Selatan menyatakan bahwa PT Pertamina merupakan pemilik sah dari lahan Pancoran Buntu 2 yang memiliki luas sekitar 5 hektar. Pemkot Jakarta Selatan juga mengimbau agar warga yang masih bertahan di lahan Pancoran Buntu 2 segera meninggalkan lokasi tersebut dengan sukarela atau bahkan bila perlu melakukan pembongkaran bangunan yang mereka tempati secara mandiri. Itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anas Furqon Hakim untuk laporan Anda dari Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Masih dari Jakarta, Tribuners, sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Kolonel Infanteri Priyanto terhadap Sejoli di Nagrek, Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur. Terungkap jasad korban Handi Saputra dan Salsabila sudah tak bisa dikenali saat pertama kali ditemukan oleh warga. Bagaimana fakta selengkapnya akan diinformasikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Bima Putra yang saat ini sudah terhubung. Silakan rekan Bima dengan laporan Anda. Halo, iya. Jadi dapat saya sampaikan bahwa pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan
agenda pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Dalam sidang tersebut, Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta menghadirkan 4 orang warga, di mana 2 orang warga tersebut merupakan warga yang menemukan jasad Handi Saputra, sementara 2 lainnya yang menemukan jasad Salsabila. Kedua jasad korban ditemukan di airan Sungai Serayu pada 11 Desember 2021 lalu. Dalam sidang tersebut, di mana bahwa saksi yang bernama Tirwan dan Ari, mereka merupakan penambang pasir di airan Sungai Serayu, mengatakan bahwa jasad Handi ditemukan dekat area kerja mereka di area tambak pasir di tepi Sungai Serayu. Korban ditemukan dalam keadaan telungkup di atas daun pisang, dan pakaian dan sana yang dikenakan korban saat itu sudah tertutup lumpur sehingga sulit dikenali warnanya. Untuk jenazah korban Handi saat itu menurut kedua saksi bahwa sudah mengalami proses pembusukan karena dibuang oleh Kolonel Prianto pada 8 Desember 2021 lalu. Saat itu jenazah Handi sudah menimbulkan bau tidak sedap dan secara fisik sudah tidak bisa dikenali, sehingga oleh warga sekitar jenazah Handi sempat dimakamkan hingga akhirnya beberapa hari kemudian diketahui bahwa jenazah merupakan Handi dan diambil oleh kedua orang tuanya. Untuk jenazah Salsabila ditemukan di airan Sungai Serayu pada hari yang sama, tepatnya di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan saksi, yaitu Tamrin dan Syarif yang menemukan bahwa jenazah Salsabila ditemukan dalam keadaan mengenaskan juga seperti Handi, di mana sudah mengalami proses pembusukan dan secara fisik sudah tidak bisa dikenali. Para saksi menjelaskan bahwa kulit kepala Salsabila sudah mengelupas, sementara kulit punggung juga sama mengelupas. Akibat tidak bisa dikenali ini, jasad Salsabila juga sempat dimakamkan di sekitar lokasi oleh warga setempat, hingga akhirnya beberapa hari kemudian diketahui identitas korban bahwa jenazah merupakan Salsabila dan diambil oleh kedua orang tua. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel kasus Firda Boy mengatakan bahwa 4 saksi yang dihadirkan untuk membuktikan dakwaan mereka bahwa Kolonel Infantri Prianto bersama 2 oknum anggota TNI AD lainnya membuang korban, Handi dan Salsabila dari satu jembatan di airan Sungai Serayu hingga akhirnya ditemukan di wilayah terpisah. Berdasarkan keterangan saksi bahwa antara lokasi penemuan jasad Handi dengan Salsabila terpaut jarak sekitar 30 km, dan di mana bila dijangkau melalui jalan raya lebih jauh. Untuk sidang minggu depan, Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menyatakan akan menghadirkan dokter forensik menangani proses autopsi kedua korban untuk membuktikan bahwa saat dibuang tersebut Handi dalam keadaan hidup, sehingga akibat perbuatannya Kolonel Infantri Prianto diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Demikian. Baik, Tribunus rekan Bima juga sudah mendapatkan keterangan dari Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta, Kolonel Suswirdal Boy. Berikut keterangan lengkapnya. Saya sampaikan keempat saksi adalah saksi yang menemukan kedua korban, Handi Saputra sama Salsabila. Jadi perlu kita pastikan bahwa mereka memang menemukan korban dari kecelakaan atau korban dari perbuatan terdakwa ini. Jadi kita pastikan ciri-ciri kedua mayat yang ditemukan adalah identik dengan korban kecelakaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan temannya, dan ini juga keterkaitan nanti dengan adanya keterangan dari ahli nanti yang menyatakan bahwa benar satu orang korban yang Salsabila ini sudah meninggal, sementara yang Handi Saputra ini ada kemungkinan masih hidup. Jadi hari ini mereka berempat kita periksa di
sini yang menemukan 2 orang menemukan Andi Saputra dan 2 orang menemukan Salsabila. Yang mana kalau kita lihat posisinya sangat jauh, sekitar 30 kilo kalau menelusuri sungai, sementara kalau jalan jauh. Nah, kalau kita lihat dari ininya, dari pertama pembuangan mayat sampai ketemu ini memang membutuhkan waktu yang lama. Sementara kondisi dari kedua korban kan juga berbeda. Korban perempuan yang memang tadinya mengalami luka di bagian kepala, dan tadi saksi menyatakan yang menemukan mayat Salsabila bahwa kulit bagian kepala sudah mengelupas. Sementara Andi Saputra yang tadinya memang tidak ditemukan luka pada waktu di peristiwa kecelakaan, pada waktu ditemukan kan cuma di belakang telinganya katanya masih ada cacat. Itu bisa saja barangkali di dalam perjalanannya di sungai barangkali terbentur batu, benda-benda lainnya. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Utara. Kegiatan peresmian sekaligus peningkatan status menjadi Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau POM di Tarakan telah dilaksanakan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dr. Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan POM RI. Kegiatan peresmian pun juga turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Bagaimana prosesi dan juga situasi saat gelaran acara ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltara. Ada rekan Andi Pausia yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Andi dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi Pausia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, Tribuners, benar pada hari Kamis 24 Maret 2022 kemarin dilakukan kegiatan peresmian sekaligus peningkatan status dari menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan, dan memang peresmian langsung dihadiri oleh Ibu Dr. Penny Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Di sini juga tampak hadir Bapak Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kaltara, dan juga bersama unsur Forkopimda lainnya yang ada di Kaltara serta di Kota Tarakan. Dikatakan Kepala BPOM RI Ibu Penny, memang ia sangat bersyukur bahwa kemarin akhirnya bisa dilakukan peresmian setelah melalui perjalanan yang Balai POM di Tarakan bisa ditingkatkan statusnya dari sebelumnya hanya level sebagai pos POM, kemudian naik klasifikasinya menjadi Lokapom di tahun 2018, dan akhirnya pada kemarin naik menjadi Balai POM di Tarakan. Ia menyebutkan dengan status saat masih sebagai Lokapom tentu sarana dan prasarananya sangat terbatas untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan BPOM di Tarakan dan di Kaltara. Sehingga dengan peningkatan status ini bisa sangat mendukung dan juga bisa semakin memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga memberikan edukasi. Ia juga mengharapkan masyarakat dengan ada keberadaan balai ini bisa semakin menjadi konsumen yang cerdas dan terbuka kepada masyarakat yang masih bingung dan ingin bertanya, dipersilahkan untuk datang ke Balai POM di Tarakan yang baru diresmikan kemarin. Adapun dalam hal ini dijelaskannya selama ini Balai POM di Tarakan sudah ikut selain melakukan pengawasan obat dan makanan juga berkontribusi besar dalam hal pengembangan dunia usaha, khususnya mendorong sektor UMKM untuk berkembang di Tarakan dan di Kaltara. Sementara itu, Kepala Balai POM di Tarakan, yakni Bapak Herianto Baan, memang saat ini Balai POM di Tarakan juga sudah dilengkapi dengan atau didukung dengan laboratorium dengan kapasitas pengujian PCR untuk deteksi DNA spesies spesifik porcine dan DNA COVID-19. Selain untuk pengujian tes PCR COVID-19 atau COVID-19, juga laboratorium ini mendukung untuk
pemeriksaan atau identifikasi terkait kandungan yang ada di dalam bahan obat seperti ganja, kemudian juga amfetamin, metamfetamin, dan juga identifikasi bahan kimia obat dengan KLT dan KCKT, dan beberapa uji kimia dan biologi sederhana lainnya. Kedepannya dikatakan Balai POM di Tarakan akan semakin memperkuat kapasitas laboratorium sehingga bisa menjadi laboratorium berstandar nasional dan internasional, dan khususnya untuk bisa mengakomodir makanan dan obat-obatan yang ada di Kalimantan Utara. Tentu saja juga ia tak menutup kemungkinan akan membuka peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal misalnya permintaan sampel. Dalam hal ini, untuk meminimalisir peredaran produk tanpa izin edar di Tarakan dan di Kaltara, Balai POM di Tarakan juga akan terus memperkuat jaringan pengawasan terutama di pintu perbatasan Balai POM di Tarakan. Tentu saja bekerja sama dengan semua stakeholder terkait, mulai dari kepolisian, TNI, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota, serta beberapa stakeholder lainnya. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut rekan Andi sudah mendapatkan keterangan dari Kepala BPOM RI Penika Lukito, selengkapnya kami tampilkan. Perjuangan panjang, berbagai ujian yang harus dilewati, kita bisa meresmikan kehadiran Badan POM dalam level yang lebih lengkap ya, dalam berbagai balai, walaupun kami tentunya sudah hadir sejak 2009 tapi masih POS, kemudian beranjak 2018 menjadi LOKA, ya, tentunya kelengkapan dari pelaksananya tidak lengkap sekuat balai besar. Nah sekarang pada hari ini sudah menjadi balai dan siap untuk kami membangun satu kantor yang lengkap, ya tentunya membanggakan pemerintah nasional kita dan juga tentunya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara. Saya sudah mendapat dukungan penuh tentunya dengan berbagai kerjasama yang sudah kita kembangkan dengan pemerintah daerah setempat. Tujuan kami tentunya prioritas adalah melayani, melindungi masyarakat. Ya. Jadi masyarakat untuk edukasi, menjadi konsumen yang cerdas tentunya, karena hanya permintaan pasar yang dari konsumen yang cerdas lah yang akan salah satu cara untuk kita menghalangi sehingga berbagai produk-produk obat dan makanan yang berbahaya, yang ilegal, ya, itu ada di peredaran. Pertama, mengedukasi masyarakat, kemudian juga kami juga ikut membantu untuk pengembangan dunia usaha, terutama keberpihakan Badan POM untuk UMKM, mendorong UMKM berkembang di bidang obat, di bidang pangan. Kalau UMKM biasanya adalah obat tradisional, kosmetik, pangan, itu terus berkembang di Kalimantan Utara ini. Sesosok mayat ditemukan di Sungai Kelurahan Pakoa, lingkungan 1 Kecamatan Uanea, Kota Manado. Korban diketahui bernama Ishak Hasan, 54 tahun, yang berprofesi sebagai tukang parkir di Alfamidi di Pakoa. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Randy Umar, jurnalis Tribun Manado yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy dengan laporan Anda. Oke, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Randy dari Manado akan melaporkan terjadinya penemuan mayat pada hari kemarin, pada hari Kamis kemarin. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima, ini berawal dari kejadian yang viral di media sosial. Jadi kejadian itu viral di media sosial di mana ada sesosok mayat yang ditemukan di jalan di sungai Pakoa Karompasan, di dekat asrama polisi Karompasan. Nah, dari situ saya datang langsung mengecek kejadian itu di lokasi serta menemui para warga. Nah, berdasarkan informasi memang Ishak Hasan ini korban bernama Ishak Hasan yang berusia 54 tahun ini memang mengalami ada sedikit pikun, Tribuners. Sudah pikun dengan kondisi mata yang sudah sedikit terganggu
dan berjalannya pun ada mengalami gangguan, sudah berjalan agak sedikit jongkok Tribuners. Jadi memang keseharian ini karena pikun Tribuners, dia awalnya menurut informasi yang saya terima memang dia sudah sering buang air besar sembarangan Tribuners. Dan dia kala itu mau pergi ke sungai karena ingin membersihkan kotorannya yang sudah penuh di bagian kakinya. Jadi dia tujuan mau pergi ke sungai itu untuk membersihkan kotoran di tubuhnya. Dan waktu ke sungai Tribuners, informasi pada waktu dia ingin membersihkan kotorannya, dia terjatuh Tribuners. Dia terjatuh dan akhirnya dia terbawa arus sungai. Kalau Tribuners bisa lihat di video, air sungai di daerah situ memang cukup deras. Jadi dia terbawa sungai sampai di dekat asrama polisi. Nah, sejauh ini dari hasil identifikasi polisi memang tidak ditemukan ada tanda-tandanya kekerasan. Memang korban meninggal karena jatuh dari sungai. Usai dia membersihkan kotorannya sendiri. Nah, pada hari itu juga korban telah langsung dimakamkan usai asar. Dia sudah langsung dimakamkan dan keluarga pun sejauh ini telah menyatakan untuk menolak melakukan otopsi Tribuners. Nah, jadi itu saja laporan yang saya bisa sampaikan Tribuners untuk penemuan mayat di Kota Manado. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Randy untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Makasih. 2 orang tewas saat bajai yang mereka tumpangi menerobos perlintasan dan tertabrak kereta. Sang sopir dikabarkan selamat, selengkapnya sesaat lagi hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau. Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya dari Jawa Barat, Tribuners. Sebuah mobil Hyundai bernomor polisi B1798ZVI terbakar di kilometer 24 Tol Jagorawi, tepatnya di exit Tol Bogor Selatan. Kendaraan itu hangus terbakar, tepatnya di exit Tol Bogor Selatan, Semarkon Sukaraja, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Saat kejadian disebut api tiba-tiba muncul keluar dari bawah mobil. Bagaimana kronologinya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rahmat dengan laporan Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribun lainnya dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kejadian unit mobil terbakar di kilometer 4 Tol Jagorawi exit Tol Bogor Selatan terjadi pada hari kemarin. Kira pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan laporan yang diterima oleh kami dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, bahwasanya kejadian itu bermula ketika mobil Hyundai itu melaju dari arah Jakarta hendak menuju ke arah Ciawi. Namun di kilometer 24 tersebut, menurut keterangan yang kami dapatkan, mobil tersebut ataupun mesin mobil tersebut tiba-tiba mengalami gangguan, dan diduga gangguan tersebut dikarenakan korsleting listrik. Menurut pengakuan dari supir yang kami dapatkan keterangannya dari pihak Dinas Damkar Kota Bogor, supir tersebut mengaku ketika mengetahui mesin mobilnya itu mengalami gangguan, ketika beliau akan melanjutkan perjalanannya menuju Ciawi. Namun gas dari mobil tersebut tidak bisa diinjak. Alhasil mobil tersebut mengalami trouble dan mengeluarkan asap. Namun beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa serta korban luka-luka dikarenakan supir dan penumpang mobil tersebut segera keluar ketika mengetahui mobilnya ataupun mesin mobilnya tersebut mengalami gangguan. Adapun kejadian ini mampu ditangani oleh 4 unit gabungan Damkar Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor selama 15 menit. Begitu rekannya laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan sebidang Jalan Pahlawan Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sebuah angkutan bajai diduga menerobos hingga tertabrak kereta api pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin. Insiden ini mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia. Sementara sopir bajai bernomor plat B2640VN berhasil selamat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Yusuf Bahtiar. Silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Dea dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan kecelakaan maut terjadi di Jalan Pahlawan, tepatnya di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Kamis 24 Maret 2022 kemarin, sekira pukul 12.30 WIB. Adapun kecelakaan ini bermula saat kendaraan bajai yang dikemudikan oleh sopir bernama Eko dan 2 penumpangnya melintas dari arah Bulak Kapal menuju Perumnas 3. Namun pada saat di perlintasan sebidang, sopir diduga menerobos perlintasan yang
pada saat bersamaan melintas kereta api dari arah Jakarta menuju Cikarang. Adapun imbas dari kecelakaan ini, 2 penumpang meninggal dunia dan 1 orang sopir berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Adapun dari keterangan penjaga palang, kecelakaan ini diketahui diakibatkan karena sopir tidak menghiraukan aba-aba dari penjaga perlintasan sehingga dia tidak menghiraukan adanya kereta yang melintas. Untuk informasi, di perlintasan sebidang ini memang kerap terjadi kecelakaan kereta dikarenakan posisi dari perlintasan sebidang tidak dilengkapi dengan palang perlintasan kereta api, begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Yusuf Bahtiar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Pipa induk milik PDAM Tirta Monpasi Aceh Utara di Jalan Medan Banda Aceh, kawasan Cunda, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe bocor. Kebocoran ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Akibatnya suplai air ke ribuan pelanggan di kawasan Kecamatan Muara II dan Kecamatan Banda Sakti Lok Sumawe pun terhenti total. Bagaimana keadaan terkininya dan juga pantauan situasi di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Saiful Bahri. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Dapat saya sampaikan bahwa sekitar sepekan yang lalu itu pipa induk milik PDAM Tirta Monpasi yang berada di pinggir Jalan Nasional Medan Banda Aceh, yang di kawasan Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, bocor sehingga ekses dari kebocoran tersebut sempat mengganggu suplai air kepada 3.000-an pelanggan yang berada di 2 kecamatan dalam wilayah Kota Lok Sumawe, yakni Kecamatan Muara II dan Banda Sakti. Memang di awal kebocoran pipa tersebut, suplai air kepada pelanggan tidak berhenti total, cuma debit air yang masuk ke rumah-rumah pelanggan itu jauh berkurang dari kondisi normal. Sehingga pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 atau beberapa hari lalu, pihak PDAM mulai melakukan pengalian sehingga keesokan harinya atau pada Rabu tanggal 23 Maret 2022 baru pihak PDAM melakukan penggantian dari pipa yang bocor tersebut. Di saat mulai pergantian pipa PDAM, pipa yang bocor tersebut, maka suplai air kepada 3.000-an pelanggan yang berada di 2 kecamatan tersebut baru berhenti total. Sehingga proses perbaikan pun berlangsung 3 hari, dan saat ini informasi yang kita himpun terakhir dari pihak PDAM bahwa suplai air sudah kembali lancar kepada 3.000-an pelanggan di 2 kecamatan tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini, rekan Saiful juga sudah melakukan wawancara bersama Zainuddin Rashid selaku Direktur PDAM Tirta Monpasi Aceh Utara. Berikut liputan lengkapnya. Sebenarnya bocornya sudah 3 hari lalu. Kita mencari alternatif perbaikan yang paling efisien dan paling cepat. Karena perbaikannya sangat sulit. Pipa 12 inci itu melintas di badan jalan. Jadi akhirnya kemudian kita putuskan untuk pakai dakstil pipa galvanis. Barangnya pun tak ada, harus pesan di Jakarta. Dan kemudian kita mendapatkan pipa HDPE yang 12 inci untuk kita pasang di jalur tersebut. Sebelum perbaikan memang masyarakat di Kota Lame sudah terganggu. Kita ada 3.000 pelanggan yang sudah kurang air bersih yang mereka nikmati. Dia boleh buat dengan kondisi kita tidak mengabaikan, cuma dari menjadi alternatif yang paling mudah memperbaiki agar cepat selesai. Insyaallah hari ini sudah mulai kita bongkar. Dari kemarin siang, kemarin pagi sudah mulai, dan kita target hari ini 12 jam perbaikan itu selesai. Karena ini kejadian yang paling sulit dilakukan perbaikan untuk menghindari robohnya jembatan. Nah, pas melintas di depan jembatan. Dan kalau salah kita membongkar jalan, takut kita jembatan itu bisa roboh. Demikian, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Iya. Karena semua material sudah kita siapkan dari beberapa hari lalu agar saat perbaikan tidak terkendala di lapangan. Oke, terima kasih Pak Jaya. Kita menuju Maluku, Tribuners. 1 unit longboat tenggelam di antara Pulau Teor dan Pulau Baam, Kabupaten Seram bagian timur, sejak Rabu 23 Maret 2022 sore lalu. Kapal ini memuat
13 orang penumpang, di mana 8 diantaranya masih belum ditemukan hingga saat ini. Hari ini Jumat 25 Maret, satu unit pesawat pengawas perikanan TR 42300 dikerahkan untuk mencari 8 korban yang hilang di perairan itu. Bagaimana situasi pencarian terkininya akan dilaporkan rekan Alvin Risanto, reporter Tribun Ambon yang sudah terhubung saat ini bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih Dea. Ya, baik Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi longboat yang tenggelam di perairan Pulau Teor, Seram bagian timur ini terjadi sekitar hari Rabu tanggal 23 sekitar pukul jam 4 sore, di mana 13 orang penumpang yang diisi oleh Camat Camat akan berangkat ke Pulau Teor, namun sampai di perbatasan Pulau Baam dihantam ombak langsung, akhirnya membuat longboat itu tenggelam. Dan dari kejadian itu satu orang pada hari Rabu itu dinyatakan selamat, dan satu orang ini yang diketahui bernama Hussein ini berenang kembali ke Pulau Teor dan memberitahukan bahwa kapal yang ditumpanginya dengan beberapa masyarakat yang beberapa staf dari Camat Seram bagian timur ini telah terjadi tenggelam, dihantam oleh gelombang tinggi. Dan pas saat melakukan pencarian pada saat itu dari warga setempat tidak menemukan hasil, dan pada besoknya hari Kamis tanggal 24 4 orang berhasil berenang dari tempat kejadian ke Pulau Uran yang sekitar jarak cukup jauh, yakni Camat, Ibu Camat, dan 3 orang lainnya. Dan kemarin juga sempat KM Sartual melakukan pencarian dan tidak membuahkan hasil sampai hari ini, tidak membuahkan hasil untuk 8 orang ini. Dan pada pagi tadi tim Basarnas mengeluarkan 1 unit pesawat pengawas TR 42300 untuk mencari ke-8 korban di perairan Pulau Teor ini. Dan untuk diketahui Tribuners, jadi untuk longboat yang 13 orang yang selamat, 5 diantaranya adalah Camat Teor, Indah Adeyati Rumakwai, dan Idrus Retop, Gusti Pati Kupang, Uya Kilkoda, dan Hussein Kiliobas, 5 orang yang selamat. Dan untuk 8 orang sampai saat ini belum ditemukan, yakni Rintau, pegawai Inspektorat SBT, Ismail Hatala, pegawai Inspektorat SBT juga, Ibrahim Kilwau, staf Inspektorat SBT, Fajrin, staf BPD SBT, dan Jafar Matiga juga masyarakat, Said Keliobat masyarakat, dan Hairudin yang masih ada anak umur 3 tahun, dan Samsiar Modar masyarakat. Dan hingga saat ini tim SAR Basarnas gabungan sedang melakukan pencarian terhadap ke-8. Dan update terbaru untuk sore ini saya belum mendapatkan dari Basarnas Ambon, tapi untuk siang tadi masih dilakukan pencarian dan belum menemukan hasil sampai saat ini. Begitu rekan ya. Baik, Tribuners, terkait insiden ini rekan Alvin juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Basarnas Ambon, Mustari. Berikut keterangan lengkapnya. Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal Speed yang tenggelam di Pulau Teon dengan POB 13 orang, 5 selamat, 8 orang belum ditemukan. Pada hari ini Basarnas bersama potensi SAR dan instansi terkait melaksanakan pencarian dengan mengerahkan 1 pesawat milik PSDKP Tual melakukan pencarian lewat darat. Sementara untuk kapal kita kerahkan kapal Basarnas KM SAR Abimanyu, KRI TNI AL, kapal Paul milik PSDKP, dan longboat masyarakat. Mudah-mudahan hari ini bisa kita temukan 8 korban untuk kita evakuasi ke pihak keluarga. Demikian.
Presiden Joko Widodo memberi pengarahan pada acara afirmasi bangga buatan produk Indonesia yang digelar di Bali pada hari ini Jumat 25 Maret 2022. Acara ini dihadiri Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha milik negara. Dalam arahannya, Presiden mendorong kementerian maupun lembaga hingga kepala daerah menggunakan produk dari dalam negeri. Bagaimana berlangsungnya acara ini dan juga situasinya akan dilaporkan reporter dari Tribun Bali. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Zainal Nur Arifin di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya. Studio, selamat sore bagi Tribuners semua. Ya, Presiden Jokowi dalam arahannya di aksi afirmasi bangga buatan Indonesia pagi tadi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mudah meningkat jika konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk dalam negeri. Nah, selain itu juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas daripada yang saat ini sedang berlangsung. Dan Kepala Negara juga menegaskan kementerian dan lembaga untuk berhenti mengimpor barang-barang dari luar. Karena memang sebagian produk atau barang-barang tersebut sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri kita sendiri. Dan Bapak Presiden Jokowi juga menargetkan hingga bulan Mei 2022 mendatang, anggaran sebesar 400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Nah, selain itu juga Bapak Presiden meminta kepada lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia berupa e-katalog. Dan kegiatan pengarahan tersebut sendiri dihadiri seluruh kepala daerah dari se-Indonesia dan diadakan dengan protokol kesehatan secara ketat karena bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pengarahan pagi tadi tersebut harus memiliki hasil negatif PCR dan selalu memakai masker di dalam area kegiatan. Dan selain itu juga selesai dari kegiatan pengarahan tersebut, Bapak Presiden Jokowi melakukan agenda selanjutnya masih di Nusa Dua, yaitu melakukan peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik di sentral parkir kawasan ITDC, dan kemudian melanjutkan sejumlah agenda lainnya, dan khususnya melakukan kegiatan ibadah sholat Jumat. Dan sore ini Bapak Presiden Jokowi beserta rombongan akan bertolak kembali ke Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan dari VIP Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Sekian dia. Baik, terima kasih rekan Zainal Nur Arifin untuk laporan Anda dari Bali. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah tinggi di Pekanbaru melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut kejelasan masalah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Masa menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Provinsi Riau yang dinilai tidak becus mengatasi persoalan kelangkaan tersebut. Bagaimana aksi ini berlangsung akan dilaporkan wartawan dari Tribun Pekanbaru. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Syaiful Misgiono di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya baik, Dea dan pemirsa Tribunnya dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa ratusan mahasiswa yang ada di Provinsi Riau dari berbagai universitas, mereka tergabung dalam aliansi mahasiswa seluruh Riau melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau. Nah, mereka ini menuntut persoalan kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng di Provinsi Riau. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti soal kelangkaan minyak solar yang terjadi di Provinsi Riau. Ada ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau. Nah, mereka membawa satu unit mobil bak terbuka yang dilengkapi dengan pengeras suara dan mereka secara bergantian menyampaikan orasinya, menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Riau terkait dengan persoalan kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga minyak goreng di Provinsi Riau. Para mahasiswa menilai Gubernur Riau dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan tidak serius dalam mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng karena sampai hari ini di lapangan masih ditemukan tingginya harga minyak goreng dan sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng di toko-toko maupun di retail-retail. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti antrian panjang kendaraan yang mengantri di SPBU untuk mendapatkan solar karena juga terjadi kelangkaan solar di Provinsi Riau. Dapat kami laporkan aksi unjuk rasa sempat memanas karena mahasiswa tidak diterima, hanya ditemui oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini adalah asisten 2. Mahasiswa menuntut agar mereka dijumpai oleh Gubernur Riau atau paling tidak mereka dijumpai oleh Wakil Gubernur Riau. Namun di saat bersamaan memang Gubernur Riau tidak bisa menemui pendemo karena sedang berada di Bali untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Begitu juga dengan Wakil Gubernur Riau juga tidak bisa menemui pengunjuk rasa karena di saat bersamaan Wakil Gubernur Riau mendampingi Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. Sehingga Wakil Gubernur Riau dan Gubernur Riau tidak bisa menemui pendemo dan akhirnya pendemo sempat bersitegang dengan aparat karena mereka meminta agar tetap ditemui oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun setelah dilakukan mediasi akhirnya mereka menerima dan akhirnya mereka bersedia untuk memberikan penjelasan dan tuntutan mereka kepada asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau yaitu Bapak M. Job Kurniawan. Kemudian mahasiswa menyampaikan 2 tuntutan. Yang pertama tuntutannya adalah meminta Gubernur Riau agar mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena dinilai tidak becus dalam menangani persoalan kelangkaan minyak goreng. Kemudian yang kedua tuntutan dari mahasiswa adalah meminta agar Gubernur Riau segera menerbitkan aturan
harga eceran tertinggi minyak goreng yang berpihak kepada rakyat dan tidak membebani masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan dari mahasiswa, kemudian asisten 2 berjanji akan menyampaikan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada Gubernur Riau setelah nanti pulang dari luar kota. Setelah mendapatkan penjelasan dari asisten 2, para pengunjuk rasa akhirnya mau menerima dan mereka akan menunggu janji dari asisten 2 dan menunggu jawaban dari Gubernur Riau dalam waktu 3 hari ke depan. Namun jika dalam waktu 3 hari ke depan tidak juga ada jawaban dari Gubernur Riau, masa mengancam akan melakukan unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Demikian Dea yang dapat kami sampaikan dari Pekanbaru. Kami kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Ketua BEM Universitas Lancang Kuning Riau, Jimmy Saputra Nasution, selengkapnya. Ini kita hari ini menduga Kadis Perindak Provinsi Riau tidak serius dalam menyelesaikan distribusi minyak goreng ini, dan Pak Gubernur hadirnya di sini untuk kemudian membereskan masalah-masalah yang ada di Provinsi Riau ini, Pak. Karena kita ketahui Gubernur itu kepala pemerintah tertinggi dan beliau punya pergub. Bisa saja beliau mendirikan Riau ini punya pabrik kelapa sawit minyak goreng. Tapi hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak, seperti Gapki misalnya. Apa, Pak? Kita sama-sama tahu Riau ini atas bawah minyak goreng. Tapi kok bisa kita krisis minyak goreng hari ini? Ada 2 tuntutan. Pertama, meminta Gubernur Riau mencopot kepala dinas Kadis Perindak Provinsi Riau. 2, meminta Gubernur Riau mengeluarkan kebijakan atau peraturan gubernur terkait harga eceran tertinggi minyak goreng di Provinsi Riau. Antrean panjang mengular terjadi di SPBU Desa Limbangan, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Warga yang mengantre merupakan nelayan demi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar agar dapat melaut. Jerigen yang mereka bawa pun bahkan mengular hingga ke Jalan Raya Indramayu Cirebon. Bagaimana pantauan di lokasi dan antrean jerigen milik nelayan ini akan dilaporkan wartawan Tribun Cirebon. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami informasikan ya bahwa telah terjadi antrean panjang di SPBU di Desa Limbangan, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu pada Kamis 24 Maret 2022. Dengan menggunakan jerigen, warga yang merupakan nelayan mengantre demi dapat bahan bakar minyak atau BBM jenis solar agar mereka bisa tetap berangkat melaut. Jerigen itu bahkan mengular hingga ke Jalan Raya Indramayu Cirebon ya. Jadi menurut keterangan salah satu nelayan, kondisi tersebut memang sudah terjadi kurang lebih sebulan terakhir. Dari keterangan nelayan tersebut juga menyampaikan dia mengaku sudah mengantre BBM solar sejak pukul 6 pagi pada Kamis kemarin. Namun hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ia belum juga mendapatkan BBM solar karena sudah ada nelayan yang sudah lebih dahulu mengantri dari nelayan tersebut. Nelayan lainnya itu bahkan sudah mengantri sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jadi dari keterangan dari nelayan lainnya, walau sudah datang lebih pagi, mereka tetap kebagian antre di bagian belakang. Pasalnya petugas SPBU mesti melayani dahulu nelayan yang sudah antri sejak hari kemarin namun tidak mendapat BBM. Sehingga nelayan yang tidak dapat BBM solar kemarin mengantri lebih dulu di depan tempat pengisian BBM tersebut. Tidak hanya itu, para nelayan juga harus bergantian ya dengan para pengendara yang datang untuk mengisi BBM solar. Dari keterangan mereka, jadi meskipun sudah berangkat sejak pagi buta, mereka baru bisa mendapatkan BBM jenis solar tersebut pada sore harinya. Seperti diketahui ya, untuk BBM jenis solar ini memang sangat dibutuhkan oleh para nelayan untuk bisa berangkat melaut.
jika tidak memiliki BBM solar, mereka terpaksa harus libur melaut. Sementara itu, dari keterangan Area Manajer Regional JBB Pertamina, Eko Kristiawan, untuk antrean panjang tersebut kemungkinan bukan karena adanya kelangkaan. Kemungkinan hanya ada terlambatan pengiriman saja. Pertamina juga memastikan stok dan penyaluran BBM berjalan dengan maksimal di lapangan. Begitu, Dea, laporan langsung dari Handika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika. Dan berikut Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu nelayan yang mengantre BBM. Talim, berikut keterangan lengkapnya. Lama lah, ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Alasannya kenapa sih Pak itu Pak? Karena di sininya tuh ngisinya minim. Yang nggak kayak biasanya sih bisa sampai 2 kali. Pasokannya sedikit ya. Bapak ini ngantri dari jam berapa Pak? Ya kadang ada yang subuh, ada yang jam 5, ada yang jam 6 pagi. Kalau Bapak sendiri? Ya dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai sekarang belum kebagian Pak? Belum kebagian, masih jauh. Ya kebutuhannya orang nelayan. Oh buat kalau ini. Kalau nggak berangkat nelayan. Tiap hari berangkat jam 6 pagi Pak untuk ngantri ini? Ya yang ngantri solar itu ya katanya ada yang subuh. Pokoknya nggak tahu orang nggak siapa. Kalau ini aja belum masih di sini. Hari kemarin? Ya kayak gitu kapan setiap hari. Ya harapannya ya seharusnya ya kayak semula aja lah. Normal lagi. Ya normal lagi. Apa kalau bawa regen lagi? Bawa regen. Karena nyita waktu juga sih ya Pak kalau kayak gini ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara kini sudah mencapai 80%. Proses pengaspalan tahap pertama di lintasan balap sepanjang 2,4 km ini pun sudah 100% rampung dikerjakan. Bagaimana pantauan situasi terkini di sana? Akan dilaporkan wartawan Tribun Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dionisius Arya Bimasuci yang siap dengan informasinya. Silakan rekan Dion. Ya, selamat sore Dia. Jadi pemirsa Tribunus, saya baru saja melakukan tinjauan bersama Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta di sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dari hasil pemantauan tadi, sirkuit kini sudah pengerjaannya sudah mencapai 87% saat ini. Seluruh sirkuit sudah diaspal dan aspal tahap pertama, dan selanjutnya beberapa titik saat ini juga sudah mulai melakukan pengaspalan tahap kedua, yaitu tahap akhir. Ditargetkan sirkuit ini sendiri akan rampung pada akhir April atau awal Mei 2002 mendatang. Dari keterangan dari pihak Jakpro sendiri ada waktu yang mundur sekitar 2-3 hari dari rencana semula. Hal ini disebabkan karena adanya revisi dan masukan dari pihak FEO atau operator Formula E yang beberapa hari lalu sempat meninjau lokasi sirkuit, sehingga pihak Jakpro itu melakukan pembenahan sesuai dengan arahan dari pihak FEO. Untuk masalah tiket sendiri, sampai saat ini pihak Jakpro juga belum memberi keterangan pasti kapan tiket akan dijual. Menurut rencana awalnya, tiket akan dijual itu di bulan ini, namun hingga saat ini belum ada informasi terkait penjualan tiket. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait progres pembangunan sirkuit Formula E ini, rekan Dion juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ada nanjak, ada turun, ada miring, ada yang juga berbentuk punggung sapi ya, istilahnya ya, kanan kiri beda, itu bervariasi. Tapi memang itulah regulasinya membuat tren. Untuk tribun penonton sendiri ini kelihatannya kan tersebar zona-zona. Iya, di beberapa zona itu daya tampungnya, kemudian aksesnya di mana untuk akses keluar masuknya? Ya udah stop sini aja lah. Peletakan ini kita sesuaikan dengan sirkulasi crowd itu. Sebelum kita tentukan letak-letak grandstand-nya.
Nah, ada banyak jembatan. Kita akan membuat jembatan penyeberangan 4, 1, 2, 3, 4. Antara lain begitu. Menuju tribun. Menuju sebetulnya menuju ke semua area. Ya. Nah, tribun tentunya kita perhatikan adalah view-nya, positionnya, yang mana yang bagus ditontonnya. Itu yang akhirnya membedakan harganya ya Pak? Harga belum tahu saya. Kapasitasnya berapa Pak? Yang pasti pendanaan sekarang 10.000. Tribun ya. Uji progres belum? Tribun. Total Seluruh semua. progres ini. Nanti kita lagi berkembang juga, lagi di review oleh FIO, mungkin ada perubahan, tapi sementara begitu. Kalau pengaspalannya udah berapa persen berarti Pak? Sampai Pekerjaannya Pak? Udah berapa persen? 85 ya. Kalau perhitungan construction ya, kemarin ya 87,91. Secara matematis ya dihitung ya. Good. Nah kalau untuk bangku tribunnya sendiri bisa dibangun setelah progres Iya, aspalnya berapa persen? semua harus tunggu selesai. Tunggu aspalnya selesai tahap berikutnya. Pak, ini kan targetnya 54 hari, berarti lagi 2 hari lagi. Berarti ada kemunduran itu Pak untuk jadwal. Mundur Kemarin ditinjau oleh FIA, dia ada sedikit perubahan, harus ini harus itu. Jadi kenapa target itu kan ditentukan oleh FIA juga. Jadi ini kita akan ada sedikit munduran mungkin sampai awal April, nggak sampai ya, awal April itu karena FIA juga ya yang apa yang dievaluasi? Kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya Tribuners seusai jeda berikut. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju informasi berikutnya. Selama pandemi, objek wisata Kembang Iwa di pusat kota Palembang, Sumatera Selatan nyaris tidak ada pengunjung. Sekarang setelah kondisi mulai membaik, masyarakat pun mulai ramai mengunjungi salah satu objek wisata ini. Ramainya pengunjung pun turut membuka peluang bagi para pedagang. Bagaimana situasi di sana dan juga prokesnya untuk saat ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Bidia di sana. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, selamat sore rekan Dea dan rekan Tribunas. Saya melaporkan itu di suasana Kembang Iwa itu semenjak
semenjak COVID-19 mereda itu banyak pengunjung yang berbondong-bondong untuk menikmati suasana sore hari di Kambang Iwa itu. Dan juga para pengunjung itu tetap mematuhi prokes kesehatan atau protokol kesehatan dengan memakai masker, meski tidak semuanya orang yang memakai masker. Dan juga selalu mengabaikan tempat cuci tangan yang telah disediakan oleh pihak Kambang Iwa itu tersebut. Dan para pengunjung di Kambang Iwa tersebut itu menikmati sore hari dengan berjogging dan bisa tempat taman bermain untuk anak-anak. Di samping itu juga di sebelah trek sepeda itu ada stand tempat jualan, yaitu jualan makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Dan di sana juga pengunjung itu bisa berfoto-foto untuk melihat suasana Kambang Iwa yang ada pemandangan danau dan pohon yang indah untuk berfoto-foto, untuk bermakan juga bisa di sana. Dan juga kondisi yang sebelumnya itu COVID, itu pengunjung tidak ramai untuk mendatangi ke Kambang Iwa tersebut karena pernah sempat ditutup untuk para pengunjung untuk menikmati di Kambang Iwa tersebut. Baiklah rekan rekan Dea yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Widya. Berikut Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pengunjung di sana bernama Imerta. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi kan karena kita sekolah, apalagi lagi ulangan, lagi UMBN sekarang, kayak duduk di kain ini melepas stres, habis ya healing, habis ulangan seharian. Jadi kita sore-sorenya makan yang healing. Ya. Ini 7 orang ya. Habis asal, tapi karena ini tadi agak mendung, jadi agak pressure. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah disahkan. Undang-undang ini berisi menjadikan Banjarbaru sebagai ibu kota. Terkait ini, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin bersepakat untuk melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana prosesinya akan dilaporkan jurnalis Banjarmasin Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Frans Rumbon. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea. Jadi kemarin DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan rapat paripurna terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Banjarmasin yang ingin melakukan upaya hukum, uji material, atau judicial review terkait dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja disahkan oleh DPR RI dan juga Presiden RI. Adapun yang menjadi persoalan dari terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 tersebut adalah adanya poin tentang status atau kedudukan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi di Banjarmasin, melainkan disebutkan adalah Kota Banjarbaru. Hal ini pun kemudian menuai reaksi dari masyarakat dan juga tidak terkecuali juga pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah mengisyaratkan akan melakukan upaya hukum, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan terkait dengan wacana dari pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, kemudian DPRD Kota Banjarmasin kemarin melakukan rapat paripurna di mana dari rapat paripurna tersebut, semua fraksi, ada 8 fraksi di DPRD Kota Banjarmasin, menyatukan suara dukungan, menyetujui langkah pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengambil upaya hukum, melakukan judicial review terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terkait dengan pasal yang menyebutkan kedudukan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru atau telah berpindah dari Banjarmasin
ke Banjarbaru. Nah, adapun alasan dari pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk juga dari DPRD Kota Banjarmasin, mendukung upaya dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan judicial review tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari RUU hingga kemudian tiba-tiba disahkan menjadi sebuah undang-undang. Mereka pun menilai bahwa partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang ini sangat minim karena masyarakat pun sebagian besar tidak mengetahui, khususnya Kota Banjarmasin, kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin, termasuk juga DPRD Kota Banjarmasin, karena memang sebelumnya tidak ada disebutkan atau dibahas terkait dengan berpindahnya atau wacana berpindahnya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Frans Rumpun untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Menjelang bulan suci Ramadan, pada Kamis 24 Maret kemarin, Hotel Rise UMM merilis menu makanan spesial lewat Ramadan Fest. Temanya mengangkat masakan khas Yogyakarta yang akan disajikan mulai 2 April hingga 1 Mei 2022 mendatang. Ada 3 menu yang jadi ikonik tema ini, yaitu gudeg lengkap, mie letek, dan soto lentok. Bagaimana penampakannya saat itu akan dilaporkan jurnalis Surya Malang, ada rekan Silvianita Widiawati di sana. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Dea. Saya melaporkan tentang kegiatan Hotel Rise UMM kemarin yang melonsing ke menu Ramadan pada media dan korporasi yang menjadi rekanan hotel tersebut. Yang menarik di menu-menu yang disajikan adalah 3 menu khas Yogyakarta, yaitu mie letek, soto lentok, dan gudeg lengkap. Tapi dari tiga menu ikonik itu yang mungkin agak asing ya dari di Malang itu adalah mie letek. Jadi mie letek ini menurut Chef Cucun Rusmana itu merupakan kuliner langka dari Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta. Mie letek ini sudah langka katanya karena sudah tergerus modernisasi dan bahan mie-nya itu juga beda. Yang ini dari bahan gaplek dari singkong, sehingga mie-nya itu bukan mie kuning namun warnanya agak keabu-abuan. Untuk teksturnya itu mungkin seperti suun. Dari Cucun juga dijelaskan untuk membuat letek dari warna di mie itu diberi kecap manis sehingga menimbulkan warna yang letek atau buram seperti itu. Sedang soto lentok itu yang agak menariknya itu yaitu ada perkedel dari singkong, sedang sotonya seperti soto ayam. Jadi mungkin jadi pengganti nasi, adanya perkedel singkong itu juga menarik perhatian buat pecinta kuliner. Sedang untuk gudeg lengkap sebagaimana gudeg di Jogja juga ada gudeg, krecek, juga telur pindang, dan tahu telur bacem. Sedang menu-menu utama itu ada rencana disajikan tiap hari berubah, namun selalu ada menu yang 3 ikonik itu yang disajikan saat buka puasa nanti. Dari manajer hotel, Januar Arifin, berharap menu-menu masakan Jogja ini bisa sesuai dengan selera masyarakat Malang. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Silvi juga sudah melakukan wawancara bersama Januar Arifin selaku Hotel Manager Rise UMM. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Chef Cucun. Nah, hari ini kami akan mengenalkan tentang makanan yang akan kita tawarkan di buka puasa bersama dimulai tanggal 2 April sampai dengan 1 Mei 2022. Nah, terkait dengan tema ini adalah kita ambil sequel kedua setelah Solo di tahun lalu, kita dengan ikonnya adalah nasi liwet. Nah, kalau yang pada tahun ini kita ambil di
Yogyakartaan, di mana kita punya 3 ikon, yaitu ada legendnya adalah nasi gudeg lengkap, kemudian ada juga soto lento, dan terakhir adalah miletet. Miletet ini khasnya dari Yogyakarta, Bantul, ya, kita ambil asli ini dari Bantul. Nah, dengan yang ada seperti ini, kita akan mengkombinasikan dengan 31 menu dari food and beverage. Harapan dari kami sendiri adalah dengan harga 120.000 net, itu kita juga mempunyai unlimited 100.000 per orangnya, atau dengan 120.000 untuk 10 orang dapat free 1 dari 11 orang. Nah, dari tim yang kami siapkan pada saat ini, berharapnya adalah masakan Yogyakarta itu akan sesuai dengan lidah-lidah khas orang Malang. Sebelumnya, terima kasih buat... Kita menuju ke Kepulauan Riau. Sebuah truk molen menabrak rumah warga di Melcam, Batu Ampar, Batam. Kendaraan yang terlibat yakni truk berwarna putih dengan plat BP 9150 CU mengalami kecelakaan tunggal. Proses evakuasi mengalami kesulitan mengingat lokasi kejadian yang tergolong sempit. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roni Lodolaleng yang siap dengan laporannya. Silahkan rekan Roni. Baik, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya sebuah truk molen berwarna putih dengan plat BP 9150 CU mengalami kecelakaan tunggal di Kafling Setering Melcem, tepatnya di RT 02 RW 7 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam pada Kamis 24 Maret 2022 tadi kemarin. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 17.05 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini sempat membuat warga setempat panik lantaran tempat kejadian berada di tengah pemukiman masyarakat yang cukup padat. Warga setempat juga ikut membantu proses evakuasi yang dilakukan oleh pemilik truk molen tersebut. Evakuasi sendiri dilakukan menggunakan 2 truk kren sekaligus, dan proses evakuasi sendiri berlangsung cukup dramatis ya. Pasalnya sejak kejadian pukul 17.05 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi masih belum membuahkan hasil. Artinya sudah sekitar 6 jam proses evakuasi, namun belum ada titik terang ataupun belum diangkatnya truk kren tersebut ke atas. Pantauan tribunbatam.id pada waktu bersamaan terpantau warga setempat masih terus berdatangan untuk menyaksikan secara langsung proses evakuasi. Tidak tanggung-tanggung 2 truk kren dikerahkan untuk mengangkut truk molen tersebut. Saat proses evakuasi, sebagian warga sempat tampak histeris karena molen naas itu nyaris terjatuh ke dalam gorong-gorong. Sementara truk molen tersebut mengalami rusak parah di bagian depan, bagian kiri dan kanan. Dan tidak hanya itu, kaca depan ataupun kaca utama juga pecah ya, ataupun serta berhamburan ke tanah. Sementara rumah warga mengalami kerusakan di bagian tiang dan teras rumah. Tidak hanya warga, namun pihak kepolisian dari Satlantas Polres Barelang juga turut hadir dalam proses evakuasi tersebut. Tidak dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Demikian, ya. Baik, terima kasih rekan Roni melaporkan dari Batam. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sejumlah truk dan kendaraan lain yang mengantri di sepanjang SPBU wilayah Provinsi Lampung. Adapun selain itu, beberapa sopir truk bahkan terpaksa menginap di SPBU demi mendapatkan solar yang semakin langka di Bandar Lampung. Bagaimana pantauannya di sana akan dilaporkan rekan Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik ya Tribuners dan rekan Dea,
Selamat sore ya. Terkait solar langka di Bandar Lampung maupun di beberapa wilayah lainnya di kota atau di Provinsi Lampung ya. Untuk solar sendiri sudah cukup langka, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Dan kelangkaan pada bulan ini di Maret ya, di Maret, Februari sampai Maret, itu mulai sangat langka. Terhitung sudah sangat langka dan beberapa SPBU bahkan tidak ada stok sama sekali ya solar dalam beberapa hari. Pantauan kami di beberapa lokasi SPBU ya di Kota Bandar Lampung itu mendapati bahwasannya banyak sekali antrian panjang daripada truk ya, khususnya kendaraan diesel yang mengantri demi mendapatkan solar, khususnya di wilayah-wilayah ataupun SPBU yang itu dilintasi oleh jalan lintas ya, seperti yang ada di video itu tepatnya di jalan lintas Sumatera, yang memang mayoritas jalan lintas Sumatera sendiri itu dilewati oleh banyak sekali kendaraan diesel. Di satu sisi juga untuk informasi lebih lanjut terkait kelangkaan solar, beberapa media ataupun kanal lain yang menyebutkan bahwasanya dari pihak Pertamina sendiri ada pembatasan ataupun kuota dalam minyak mentah ya, khususnya solar, yang dimana memang itu berimbas pada persediaan atau stok-stok solar yang dikirimkan langsung kepada SPBU yang ada di Kota Bandar Lampung. Seperti itu Dea dan Tribuners. Laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra melaporkan di Lampung. Selamat bertugas kembali. Wakil Ketua Umum Panitia Pelaksana Pemilihan BPMS dan BIPRA, Sinode GIMIM, Stephen Kando, menghadiri ibadah pemilihan Ketua Pelayanan WKI Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, di Rutsuwaan, wilayah Kalawat pada hari ini, Jumat 25 Maret 2022. Stephen Kando yang juga merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara disambut langsung oleh Ketua WKI Sinode GMIM, Adriana Dondokambe. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ini akan dilaporkan wartawan Tribun Manado, ada rekan Fistel Mukuan. Silakan rekan Fistel dengan laporan Anda. Sejenak dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 3. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya Tribuners. Wakil Ketua Umum Panitia Pelaksana Pemilihan BPMS dan BIPRA Sinode GMIM Stephen Kando menghadiri ibadah pemilihan Ketua Pelayanan WKI Sinode Gereja Masehi Injil Minahasa di Rutsuwaan, wilayah Kalawat
pada hari ini Jumat 25 Maret 2022. Stephen Kando yang juga merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara disambut langsung oleh WKI Sinode GIM Andriana Dondo Kambe. Bagaimana prosesinya? Akan dilaporkan wartawan Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fistel Mukuan di sana. Silakan rekan Fistel dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat malam Tribuner. Saat ini saya masih berada di lokasi pemilihan di gedung gereja Jemaat MIM atau Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Rut, Tumpaan wilayah Kalawat 2 Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini benar masih sementara perhitungan suara, di mana saat ini tepatnya hari ini Jumat 25 Maret 2022 Bipra Sinode Gemim atau Bipra itu Bapak singkatan dari Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak, dan akan melakukan pemilihan hari ini dan terbagi di beberapa daerah. Untuk pemilihan pria kaum bapak di Kota Bitung, wanita kaum ibu di Desa Suan ini, untuk pemuda juga di Bitung, remaja di Tondano, dan untuk anak sekolah minggu di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan saat ini semuanya masih dalam perhitungan suara. Nah, dapat kami jelaskan sedikit kepada benar untuk pemilihan Bipra ini memang sudah dibentuk dari setiap jemaat. Dari setiap jemaat dipilihlah ketua, bapak, ibu, pemuda, dan remaja. Kemudian dipilih lagi di wilayah. Wilayah juga dipilih ketua, sekretaris bendahara. Dan saat ini di Sinode Gemim akan melakukan lagi pemilihan ketua, sekretaris bendahara, dan beberapa anggota. Jadi pemilihan ini di semua arah sinode gereja Gemim di Sulawesi Utara ini ada ketua sinode, ketua, bapak, ibu, pemuda, remaja sinode, dan selain itu juga ada pemilihan BPMS, Badan Pekerja Majelis Sinode. Nanti itu akan dilangsungkan tanggal 28. Dan saat ini suasana berjalan dengan baik. Tadi dibuka oleh Ketua Wakil Ketua Umum Panitia Bapak Stephen Kando yang juga merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dan saat ini suasana berjalan dengan lancar, masih sementara perhitungan. Nanti kami akan mengupdate lagi. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan melaporkan dari Minahasa Utara. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.